Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, aku akan memberikan sebuah pengingat dengan judul Apakah Aku Sombong dan Takabur? Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir." Makhluk yang paling rugi di dunia ini adalah Azazil. Ia terkutuk sampai hari akhir nanti, juga sudah mendapatkan jaminan neraka. Siapakah sebenarnya Azazil itu? Mengapa dia disebut sebagai makhluk yang paling rugi? Azazil itu adalah nenek moyang bangsa jin. Dahulu dia adalah hamba Allah yang paling taat beribadah. Derajatnya hampir sejajar dengan malaikat. Namun, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Azazil menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Azazil menolak dengan sombong. Apa yang menyebabkan Azazil sombong? Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12 yang artinya, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Karena kesombongannya, Azazil menjadi makhluk terkutuk dan saat itu juga diusir dari surga. Azazil memiliki perjanjian dengan Allah, yakni diberi umur panjang hingga kiamat untuk menggoda manusia. Sepanjang hayatnya, Azazil berjanji akan mencari kawan sependeritaan di neraka kelak di akhirat. Jadi, siapakah kawan yang dimaksud Azazil? Mereka itu adalah manusia yang memiliki sifat sombong seperti Azazil, yaitu mereka yang merasa diri paling baik, paling kaya, paling pintar, paling cantik, paling tampan, dan paling-paling lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang yang kafir." Quran Surah Az-Zumar ayat 59. Dalam kehidupan sehari-hari, cerminan orang sombong adalah tidak patuh pada perintah mendirikan sholat, melaksanakan puasa, membayar zakat, dan kewajiban-kewajiban lainnya, padahal mereka mengetahui keterangannya. Masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Quran Surah Az-Zumar ayat 72. Manusia yang menyombongkan diri itu sungguh aneh. Entah apa yang pantas disombongkannya. Secuil pun manusia tak punya sesuatu yang pantas disombongkan, karena memang ia tidak memiliki apa-apa dari awal. Harta, kekuasaan, kepintaran, atau rupa. Apapun yang kita miliki pada hakikatnya adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan kembali lagi kepadanya. Lagi pula, harta dan tahta adalah suatu ujian yang besar, bisa menjadi bencana dan petaka apabila tidak dimanfaatkan sesuai syariat. Sabda Rasulullah, "Sesungguhnya penduduk neraka adalah orang yang kasar dan keras, orang-orang yang bergaya congkak dalam berjalan, orang yang sombong, orang yang banyak mengumpulkan harta, dan orang yang bakil." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Tidak ada sedikit pun manfaat kesombongan, dan tidak ada pula orang yang menyukai orang yang menyombongkan diri dalam hal apapun. Terkadang orang tak sadar kalau dia sedang bersikap sombong. Berbuat sombong berarti membanggakan diri sendiri dan pada saat yang bersamaan merendahkan orang lain, atau menganggap tidak ada orang yang lebih baik darinya. Kesombongan hanya mengundang kebencian orang, serta menghilangkan iman kepada Allah. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Quran Surah Al-Mu'min ayat 35. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi kesombongan." Seorang laki-laki bertanya, "Bagaimana jika seseorang menyukai apabila baju dan sandalnya bagus? Apakah ini termasuk kesombongan?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia." Hadis riwayat Muslim.
Jadi, tidak masalah jika kita menyukai sesuatu yang baik dan bagus, baik pakaian, rumah, maupun kendaraan. Yang terpenting, bagaimana kehidupan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, dan seberapapun menawan rupa kita, jangan sampai kita meremehkan orang lain, apalagi menolak kebenaran Allah. Kita juga tidak boleh meremehkan diri sendiri, menghina diri sendiri agar diperhatikan dan dikasihani orang lain. Seorang muslim bukanlah orang yang congkak dan sombong, bukan pula orang yang menghinakan diri sendiri, apalagi meremehkan potensi dalam dirinya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Berjalanlah di muka bumi dengan rendah hati, penuh kasih, dan hargai sesama manusia. Syukuri nikmat Allah dan jangan pernah lupa apapun yang kita miliki kelak akan dipertanyakan. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Qasas ayat 83.